Pemirsa, meskipun Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata, namun Zionis Israel masih terus menyerang Gaza. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak Israel? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmahanto. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi, Febrian dan Gemma. Ya, Prof. Hikmah, dengan adanya proposal gencatan senjata ini, mengapa Israel masih belum berhenti menyerang Gaza hingga saat ini? Ya, dari pernyataan Perdana Menteri Netanyahu, beliau mengatakan bahwa tidak adanya kesepakatan, maka Israel akan tetap menyerang Rafah. Rafah ini menurut Israel ada 1 batalion Hamas. Dan Israel ingin agar unsur-unsur Hamas di Gaza, khususnya sekarang yang mungkin berbaur dengan masyarakat sipil di Rafah, menurut Israel, itu harus dihilangkan. Oleh karena itu, serangan dilakukan meskipun akan ada gencatan senjata. Nah, ini yang menjadi tujuan dari Israel. Dan Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sandera Israel yang dilakukan oleh Hamas menurut mereka saat ini berada di Rafah. Oleh karena itu, Israel dengan perintah dari Netanyahu ingin agar Rafah diserang. Karena dalam pemahaman saya, mungkin Israel ingin mengatakan sebentar lagi akan kemenangan itu bisa didapat. Kemenangan dalam bentuk pertama, sandera bisa dibebaskan. Kemenangan dalam bentuk unsur-unsur dari Hamas bisa ditiadakan. Dan yang ketiga adalah Israel akan tanda kutip menguasai wilayah Gaza sehingga memastikan bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Gaza yang diinisiasi oleh Hamas ke Israel. Jadi 3 tujuan itu yang menjadi hal yang diinginkan oleh Perdana Menteri Netanyahu pada saat sekarang ini, meskipun sudah diupayakan akan terjadinya gencatan senjata, namun Israel tetap melakukan serangan. Demikian. Ya, Prof. Hikmah, kita tahu bahwa Benyamin Netanyahu selalu mengatakan serangan ke Rafah ini untuk bisa melenyapkan Hamas. Alasan ini digunakan terus. Apakah alibi saja ini dikatakan oleh Netanyahu ini, Prof? Kalau menurut saya ini hanya alibi saja. Ini alasan yang digunakan untuk tujuan akhirnya adalah menguasai wilayah Gaza dan kemudian menghilangkan anasir-anasir dari Hamas. Meskipun Netanyahu saya yakin tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi karena serangan Israel ke Gaza itu akan memunculkan kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan dari penduduk di Gaza, penduduk Palestina di Gaza, dan mereka ini yang mungkin kehilangan kerabatnya dan lain sebagainya akan melakukan berbagai tindakan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Israel. Tidak dalam konteks perang, katakanlah dari Gaza menyerang ke Israel, tapi serangan-serangan terhadap individu-individu warga-warga Israel, baik itu yang ada di Israel maupun juga yang ada di luar Israel. Dan tentu ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, di Israel sendiri banyak rakyatnya yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Karena apa? Ini tidak akan membuat Israel dan warganya lebih aman, lebih tenang, tetapi justru menginisiasi serangan-serangan sporadis yang akan dilakukan terhadap warga negaranya. Nah, ini yang katakanlah juga ditangkap oleh oposisi dari Israel, dan oposisi saat ini walaupun mereka masih belum kuat menghendaki agar Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya dengan harapan mengganti pimpinan akan terjadi pergantian kebijakan. Seperti itu.
Nah, Prof. Hikmah, dengan adanya penolakan dari para WNA dari Israel dan juga ada penolakan dari negara sekutu seperti Amerika Serikat ketika Israel akan melakukan invasi lewat jalur darat ke Palestina. Sebenarnya apa tujuan dari Netanyahu lagi untuk melakukan invasi ini? Karena kan semua sudah menolak nih, dari warga negara, pemerintahan, dan juga negara sekutu. Apa sebenarnya tujuan dari Benyamin Netanyahu ini? Ya, seperti saya katakan tadi, Netanyahu ingin mengatakan bahwa sedikit lagi kita akan memenangkan perang. Sedikit lagi kita akan memenangkan perang, dan kita tidak akan berhenti pada saat kita sudah sedikit lagi memenangkan perang. Itu yang mungkin ada di dalam benak Perdana Menteri Netanyahu untuk terus melakukan serangan. Karena sedikit lagi, tapi kita tidak tahu sedikit lagi itu berapa lama, sedikit lagi itu akan memakan berapa korban rakyat sipil, dan sedikit lagi apakah akan membuat Israel dan warganya lebih aman, dan kemudian sedikit lagi apakah akan bisa ditolerir oleh dunia, oleh negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Ini yang harusnya menjadi pertanyaan bagi Perdana Menteri Netanyahu. Tetapi kita tidak tahu ya bahwa apakah Netanyahu akan segera mengakhiri serangan ini atau tidak. Tetapi yang kita perlu nantikan saat sekarang adalah bagaimana reaksi dari negara-negara sekutu pendukung dari Israel, Amerika Serikat dan kawan-kawan, karena mereka sudah meminta agar Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan ke Rafah, apalagi akan ada kesepakatan damai, tetapi tetap juga diserang. Kita ingin melihat bagaimana reaksi dari pemerintah Amerika Serikat dan lain-lain. Apakah mereka masih berada di belakang Israel, atau mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Kalau mereka masih berada di belakang Israel, maka tentu dunia akan marah. Dan dunia tentu tidak akan bisa menerima apa yang mereka bisa lihat, bahwa serangan ini bukanlah serangan terhadap Hamas, tetapi serangan kepada rakyat sipil di Gaza, utamanya sekarang di Rafah, yang mereka seharusnya mendapatkan perlindungan. Dan dunia tentu tidak akan percaya lagi dengan negara-negara yang berada di belakang Israel, karena mereka yang selama ini menceramahi banyak negara tentang hak asasi manusia, menceramahi tentang penghentian kekerasan dan lain sebagainya, itu tidak terjadi. Disinilah dunia akan berpaling kepada negara-negara seperti China, kepada Rusia, yang menjadi sebenarnya kompetitor dari negara-negara Barat yang mendukung Israel. Seperti itu. Iya, Prof. Hikmah, tadi Anda katakan bahwa Israel sudah merasa sedikit lagi akan menang sehingga serangan terus dilakukan. Apakah artinya menurut Anda sudah tidak ada lagi kemungkinan gencatan senjata dilakukan? Pada saat ini tentu tidak ada gencatan senjata karena serangan sudah diluncurkan. Seperti kemarin disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu, dengan atau tanpa gencatan senjata, Israel akan melakukan serangan ke Rafah. Itu deklarasi perang yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Tidak sebenarnya hanya ke Hamas, tetapi kepada dunia, termasuk negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Jadi tanpa gencatan senjata, mereka Israel akan masuk ke Rafah. Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata, mereka pun akan tetap masuk. Ya, mereka ingin agar Rafah bisa dikuasai dan kemudian bisa memastikan batalion Hamas yang didengung-dengungkan itu bisa dilakukan, mungkin tidak hanya penangkapan, tetapi pembunuhan terhadap mereka, untuk memastikan bahwa elemen atau anasir Hamas itu tidak ada lagi di tanah Gaza. Seperti itu. Oke, baik Prof. Hikmah, ini kan juga dalam proposal ini kan ada 3 frasa ya informasinya ya. Pertama itu adalah untuk pertukaran sesama dari yang ditahan antara Hamas dan juga Israel. Dan kira-kira kalau masih ada serangan dari Israel ke Palestina, apakah ini juga tidak mempedulikan beberapa warga Israel yang saat ini masih ditahan di Palestina sendiri? Ya, itu yang menjadi concern dari
rakyat Israel sebagian ya dan partai oposisi bahwa serangan terhadap Rafah ini justru akan membahayakan para sandera. Ya, kalau kita lihat di dalam draft kesepakatan yang telah dibuat, itu memang ada tanda kutip pertukaran tawanan, pertukaran sandera. Jadi dari Israel mereka menghendaki sandera yang pada tanggal 7 Oktober dilakukan oleh Hamas itu bisa dikembalikan ke Israel, tapi sebaliknya juga dari Hamas menghendaki agar orang-orang yang ditahan, orang-orang Palestina yang mungkin terafiliasi dengan Hamas itu bisa dikembalikan ke Palestina. Nah, tentu ini tidak akan terjadi karena saya yakin Hamas akan marah. Hamas akan mengatakan bahwa saya tidak akan mengembalikan sandera Israel. Bahkan yang saya khawatirkan kalau kemudian Hamas melakukan tindakan yang tidak bersahabat terhadap sandera Israel yang mereka miliki. Dan ini tentunya akan membuat kemarahan dari Perdana Menteri Netanyahu dan akan melakukan serangan yang lebih besar lagi ke Rafah. Dan tentu ini juga akan dilawan lagi oleh dari pihak Hamas untuk memastikan bahwa marah mereka juga bisa tersalurkan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya negara-negara yang mendukung Israel ini tetap mendukung Israel dengan adanya peristiwa ini dan kemudian dunia berpaling pada Rusia, Tiongkok untuk melakukan perlawanan, ya, karena ini sekarang ini dunia sudah frustrasi, berbagai cara mereka sudah gunakan untuk memastikan agar Perdana Menteri Netanyahu mengakhiri serangan ke Gaza, sekarang ini khususnya ke Rafah, tapi tidak berhasil, gagal. Mulai dari menggunakan mekanisme yang ada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian sudah menggunakan International Court of Justice, Mahkamah Internasional, bahkan kemarin juga ada serangan Iran, tetapi seolah-olah Perdana Menteri Netanyahu berada di atas hukum, berada di atas berbagai negara yang meminta untuk mengakhiri dan tetap konsisten untuk melakukan serangan. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana mekanisme di dalam negeri Israel bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu dari kursi kepemimpinan. Karena apa? Permasalahan ini, kalau dalam amatan saya, bukan kita bicara soal Israel, tetapi kita bicara soal Perdana Menteri Netanyahu. Netanyahu yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh seruan-seruan yang disampaikan oleh dunia, bahkan rakyat dunia melalui demonstrasi-demonstrasi. Netanyahu yang tidak mau mendengarkan saran pertimbangan dari negara-negara yang selama ini mendukungnya, termasuk Amerika Serikat, yang membuat saat sekarang ini Amerika Serikat dalam posisi yang sangat sulit, karena gerakan di kampus-kampus di Amerika Serikat menghendaki agar pemerintah Amerika Serikat lebih tegas terhadap Perdana Menteri Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Gaza dan juga ke Rafah. Dan inilah yang saat ini kita bisa saksikan, ya, betapa Netanyahu ini orang yang kejam, orang yang tidak tahu kapan dia harus berhenti dan tidak tahu sudah berapa korban yang meninggal, rakyat sipil di Palestina yang meninggal. Menurut informasi terakhir adalah sampai 34.000 orang. Jadi ini jumlah yang sungguh sangat luar biasa, yang kalau kita padankan dengan hak bela diri dari Israel atas serangan 7 Oktober, menurut mereka itu sama sekali tidak proporsional, sama sekali di luar batas kemanusiaan. Seperti Prof. itu. Hikmah, kalau Israel masih terus menyerang, artinya masih ada kemungkinan akan dibahas lagi di PBB, yang nanti akan muncul lagi resolusi dari PBB. Apakah kali ini Amerika akan memveto lagi dan dampaknya akan seperti apa jika Amerika tidak memveto? Saya yakin Amerika tidak akan memveto. Amerika kalau tidak juga mendukung, dia akan abstain. Itu yang saya duga. Tapi yang kedua adalah resolusi apapun ini sepertinya juga tidak akan ada dampaknya untuk
Netanyahu. Oleh karena itu, kalaupun ada resolusi itu harus bisa memberikan mandat kepada pasukan multinasional, pasukan yang dibentuk berdasarkan sumbangan pasukan dari berbagai negara untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Ini yang akan bisa efektif kalau masih menggunakan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tahu pada masa lampau ketika Irak menyerang Kuwait, ya, melakukan invasi, kemudian ada resolusi Dewan Keamanan PBB, dan kemudian dalam resolusi itu dimandatkan pembentukan pasukan multinasional, dan pasukan multinasional inilah yang melakukan serangan balik terhadap invasi Irak ke Kuwait ketika itu. Jadi bukan pasukan dari Kuwait, karena pasukan dari Kuwait tidak akan mampu. Jadi pasukan multinasional. Nah, kalau misalnya mekanisme itu diikuti, maka saya yakin Perdana Menteri Netanyahu bisa dihentikan. Tapi yang saya khawatirkan, Amerika Serikat akan memveto itu. Jadi dia tidak akan memveto ketika ada resolusi yang mengutuk, meminta Israel untuk menghentikan serangan ke Rafah, tetapi dia akan memveto kalau ada resolusi Dewan Keamanan yang memandatkan pasukan multinasional untuk dibentuk dan melakukan operasinya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa mekanisme melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak akan banyak bisa berdampak pada apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Satu-satunya jalan menurut saya adalah meyakinkan rakyat Israel untuk mereka mau menurunkan Netanyahu dari kursi Perdana Menteri. Dan kita tahu rakyat Israel selama ini mendapatkan informasi terkait dengan serangan Israel ke Gaza itu sebelah pihak. Informasi yang disampaikan tidaklah sama seperti informasi yang kita dapatkan di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, yang kita melihat kekejian dari pasukan Israel yang menyerang penduduk sipil. Informasi yang sampai ke tangan rakyat Israel kebanyakan adalah informasi yang mengatakan bahwa Israel adalah pihak yang disudutkan, Israel adalah pihak yang diserang, Israel adalah pihak yang harus mempertahankan diri, dan tentara-tentara Israel yang ada di Gaza, mereka adalah pahlawan, mereka hendak menyelamatkan negara Israel, dan mereka hendak dengan menyelamatkan, adanya melindungi aksi massa dari Amerika Serikat, baik itu bagi warga negara Palestina ataupun warga negara Israel yang sudah mulai menyadari ya kan genosida Israel ini bisa membuka mata dunia dan juga bisa memberikan dampak agar Israel berhenti menyerang Palestina. Terima kasih Prof. Hikmah sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.